Oke, mohon maaf. Oke, selamat siang pemimpin muda. Halo, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan kembali lagi di puncak acara Lead the Fest tahun 2021 dengan saya Hasna Jamila selaku MC buat acara Lead the Fest pada hari ini. Oke, teman-teman, untuk rangkaian puncak acara Lead the Fest bisa teman-teman saksikan di video, aplikasi video dan juga Pemimpin ID University. Boleh banget ajak teman-temannya untuk join ke sesi pada siang hari ini. Dan juga teman-teman, seperti teman-teman yang udah teman-teman tahu bahwa Lead the Fest tahun ini mengangkat tema Leading in the New Era yang dimana kita ingin menitik beratkan pada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi. Tema Leading in the New Era merupakan respon atas segala perubahan yang terjadi di saat ini gara-gara COVID-19 dan juga memaksa kita nih mau nggak mau untuk beradaptasi dan belajar cepat untuk mengikuti lagi ada perubahan apa nih. Jadi teman-teman, Lead the Fest ini sendiri ingin mengajak segenap elemen bangsa di Indonesia mulai dari yang muda hingga yang sudah profesional untuk ikut berdiskusi mengenai kepemimpinan di era yang baru. Bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tetapi juga kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan juga lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar dan pembelajar kepemimpinan di Indonesia. Rangkaian acara Lead the Fest didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation serta rekan media resmi acara yaitu Metro TV, Media Indonesia, dan medcom.id. Nah, untuk kesuksesan Lead the Fest ini sendiri, kita didukung oleh banyak kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest. Salah satu rangkaian acara Lead the Fest yaitu kolaborasi bersama WeCare.id yang dimana kita menginisiasi penggalangan dana untuk menang bersama, di mana dana yang akan dikumpulkan akan kita gunakan untuk penyediaan APD bagi para nakes hingga supir ambulans yang masih berjuang melawan pandemi di garda terdepan. Jadi buat teman-teman di sini, pemimpin muda semuanya yang pengen donasi bisa langsung di link yang ada di bawah ini karena semua donasinya akan kita salurkan untuk penyelenggaraan APD untuk para nakes. Oke, teman-teman juga di sini pemimpin muda semuanya, jangan lupa untuk ikut share keseruan acara Lead the Fest pada tahun ini dan hari ini tentunya ke Instagram story teman-teman. Kamu bisa upload dan tag ke @pemimpin.indonesia dan juga @leadthefest. Karena jangan sampai kamu ketinggalan karena akan kita pilih 2 pemenang untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Lead the Fest yang bisa teman-teman dapatkan di setiap sesinya. Oke, jadi jangan lupa upload keseruan Lead the Fest dan tag @pemimpin.indonesia dan @leadthefest. Selain itu nih, teman-teman semuanya, di sini kita juga akan menyediakan sertifikat bagi teman-teman yang mengikuti setiap sesinya. Jadi pastikan teman-teman ikutan sesinya yang seru diskusinya, karena kita akan memberikan sertifikat untuk yang hadir di webinar series ya pastinya. Jadi teman-teman, gimana sih cara mendapatkan sertifikatnya? Mudah banget, teman-teman ikutin sesinya, terus nanti di setiap akhir sesi akan kita berikan link absensi untuk mendapatkan sertifikat. Di mana link absensi ini hanya bisa teman-teman akses selama 1 jam saja untuk mengisi dan absen. Pastikan teman-teman untuk link absennya itu ada di kolom chat ya, di kolom chat video ataupun di kolom chat Pemimpin ID University. Untuk bisa mengakses kolom chatnya, teman-teman bisa klik tombol yang ada di layar Pemimpin ID University. Nah, kebetulan teman-teman di siang hari ini, siapa nih yang udah tahu kita bakal bahas tema apa sih di sesi siang ini? Boleh ditulis di kolom komentar. Udah pada tahu belum kita bakal bahas apa sih di siang hari ini? Kayaknya teman-teman udah pada tahu semua ya. Yap, bener banget. Hari ini kita bakal bahas pendidikan. Gimana sih peran pendidikan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan semangat kepemimpinan di pemuda-pemuda agar bisa menjadi the next leaders untuk Indonesia. Hari ini, di siang ini kita bakal membahas tema Accelerating Futurist Leadership Through Education yang akan dipandu oleh Head of Learning and Development dari Pemimpin.id yaitu
Kak Tia Muhammad Reza. Nah, di sini udah hadir nih Kak Tia Muhammad Reza yang ada di tengah-tengah acara kita nih. Boleh yuk kita panggil aja. Halo Kak Tia. Halo Hasna, selamat siang. Halo, gimana kabarnya Kak Tia? Alhamdulillah sehat dan senang banget bisa memandu diskusi di siang hari ini. Oke, Kak Tia sebagai Head of Learning and Development di Pemimpin.id, kesibukannya selama PPKM apa aja nih? Boleh diceritain dulu mungkin? Oke, kalau selama PPKM sih sebenarnya memang kita banyaknya persiapan terkait program-program yang di Pemimpin ID, baik itu program bootcamp dan program event salah satunya di Lead the Fest ini sendiri gitu. Gitu, Hasna. Banyak banget ya berarti acara yang bisa diikutin pemimpin muda di sini buat upgrade diri ya Kak Tia ya dari Pemimpin ID. Benar banget. Jadi di luar Lead the Fest ini kita di Pemimpin ID sendiri memang masih banyak itu program-program yang lainnya yang siap dan perlu diikutin oleh teman-teman di luar sana gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman yang pengen ikutan bisa langsung ke website ataupun ke Instagram kita ya. Nah, kalau dari Kak Tia sendiri udah siap belum buat memandu keseruan acara diskusi siang hari ini? Wah, siap banget, siap insya Allah. Semoga hari ini diskusinya seru ya dan bisa banyak pembelajaran yang didapatkan oleh pemimpin muda sekalian. Pastinya nggak kalah seru. Kalau gitu, daripada kita nungguin terus, kita langsung aja aku kasih ke Katia untuk memandu sesi pada siang hari ini. Silakan, Katia. Oke, terima kasih Hasna. Baik teman-teman, terima kasih tadi Hasna sudah membuka sesi pada siang hari ini. Dan selamat datang di sesi selanjutnya dari Lead the Fest tahun 2021. Nah, perkenalkan saya Tia Muhammad Reza sebagai Head of Learning and Development dari Pemimpin ID yang akan memandu sesi pada siang hari ini. Dan sesi di siang hari ini akan mengangkat tema tentang Accelerating Future Leaders Development Through Education gitu. Jadi kita pengen berdiskusi tentang bagaimana sih pendidikan gitu ya bisa membantu untuk mengakselerasi penciptaan atau misalnya pengembangan pemimpin masa depan. Kurang lebih seperti itu topik-topik yang akan kita diskusikan dan semoga teman-teman bisa diskusi juga dengan para narasumber-narasumber yang keren ini dan teman-teman juga bisa langsung bertanya gitu nanti di kolom chatnya. Nah, hari ini kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang luar biasa keren yang memang sudah lama gitu ya bergerak di area pendidikan dengan lintas perspektif yang tentunya akan memperkaya diskusi kita pada siang hari ini gitu ya. Nah, sebelum saya memanggil narasumber yang pertama, saya mau perkenalkan sedikit dulu nih narasumber yang pertama kita. Narasumber yang pertama kita ini adalah Mas Widya Priyahita Puji Budoyo gitu. Jadi beliau ini adalah seorang staf khusus Kementerian Sekretariat Negara RI gitu ya di bidang transformasi institusi dan SDM. Jadi kalau ngomongin soal SDM, Mas Widya ini bisa berbicara banyak gitu karena memang punya experience dan punya expertise di sana gitu. Dan beliau juga adalah merupakan advisor dari program kewirausahaan sosial gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini juga ada nih peserta dari program kewirausahaan sosial gitu. Bagi yang belum tahu, program kewirausahaan sosial ini adalah mata kuliah lintas disiplin yang ingin mencari solusi atas masalah sosial yang ada. Jadi buat mahasiswa dari UGM gitu ya, karena KS UGM ini mulainya dari Visipol UGM, dari UGM, terus teman-teman mahasiswa yang lain kalau misalnya ikutan itu bisa banget gitu. Dan ini salah satu advisernya adalah Mas Widya ini. Nah, sebelum lama-lama gitu, mari kita panggilkan narasumber pertama kita untuk naik ke atas panggung. Silakan, Mas Widya. Oke. Halo. Halo, Mas Widya. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mas Widya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa ketemu teman-teman pemimpin muda nih. Saya ingin ikut belajar banyak, bukan hanya di sesi ini ya, tapi saya juga akan join di sesi-sesi yang lain. Makasih, acaranya keren. Selamat Pemimpin.id, semoga semakin sukses dan menginspirasi ke depannya. Amin. Terima kasih Mas sudah hadir dan menyediakan waktunya untuk kita berdiskusi bersama teman-teman muda lainnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, Mas Widya lagi sibuk apa nih belakangan ini di PPKM ini nih?
Ya, jadi memang ada dua secara umum, urusan-urusan kementerian, karena sehari-hari secara formal saya kerja di Kementerian Sekretariat Negara. Di Setnek itu kemarin kita baru merilis satu program namanya Setnek X. Jadi Setnek Eksperimen. Ini satu upaya untuk mengakselerasi lahirnya produk-produk inovatif di internal Setnek. Jadi ini memang semacam pusat inovasi internal Setnek, Mas. Kita kepingin kerja-kerja ke depan tuh jadi lebih efisien, efektif, dan produktif melalui Setnek X. Kemudian kalau untuk di luar masih bantu-bantu di itu ya tadi program kewirausahaan sosial UGM, Future Skill, terus kemudian belakangan juga bantu pengembangan Solo Technopark, ada museum kreatif dan beberapa yang lain. Mungkin itu Wah, luar Mas. biasa. Ya. Siap luar biasa Mas Widya, kesibukannya luar biasa banyak, dan kebetulan memang pemimpin ID juga jadi bagian dari program KSUGM tadi dan future skill itu sendiri ya. Gitu. Ya, Siap. terima kasih Baik. banyak. Ya. Terima kasih Mas Widya. Nah, Mas Widya izin untuk mengundang narasumber selanjutnya. Ini adalah narasumber kedua kita yang akan berdiskusi bersama kita di tengah-tengah kita gitu ya. Ini adalah narasumber kita yang kedua, ada Mbak Amanda Widdarmono. Jadi beliau ini adalah seorang Chief of Teachers Initiative dari Zenius gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, Zenius itu adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi gitu yang sudah salah satu yang terbesar gitu di Indonesia. Beliau juga adalah seorang founder dari We The Teachers. Jadi We The Teachers ini adalah organisasi yang fokus pada pemberdayaan guru di daerah. Mungkin nanti kita bisa bercerita banyak gitu ya, bagaimana sih sebenarnya pemberdayaan guru di daerah dalam konteks pendidikan ini gitu ya. Nah, tak perlu menunggu lama lagi, mari kita panggilkan Mbak Amanda untuk hadir bersama-sama kita di stage. Silakan Mbak Amanda. Hai, selamat siang semuanya. Halo Mbak Amanda, selamat siang Mas Tia, Mas Widya. Selamat siang Mbak Amanda. Apa kabarnya? Mbak Amanda. Ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Amanda gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya. Siap. Boleh dong tadi cerita juga sedikit kesibukannya sekarang, lagi sibuk apa nih Mbak? Iya, sekarang bekerja ya tentunya ya. Jadi PPKM yang terus diperpanjang itu tentunya menjadi kesempatan untuk kita bisa fokus bekerja di rumah. Kebetulan kalau di Zenius Education sendiri, memang kami banyak yang seru kali ini. Jadi sedang ada Zenkor. Zenkor itu latihan keterampilan dasar yang bisa dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, di sisi guru kami juga sedang mau mengadakan lokakarya akbar kami kembali, jadi setahun 2 kali biasanya, mulainya hari Senin esok dan so far sudah ada 45 guru yang mendaftar, 45.000 guru yang mendaftar, maaf saya lupa ribunya. Ini jadi seru-seru, deg-degan asik gitu, Mas Tia. Siap. Makasih Mbak sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Oke. Terima kasih. Baik, kita undang narasumber yang ketiga. Narasumber ketiga ini tidak kalah keren juga. Beliau ini adalah beliau adalah Mas Ivan Ahda. Jadi beliau ini adalah seorang ketua dari jaringan semua murid semua guru gitu, atau SMSG. Bagi yang belum tahu nih SMSG itu apa? SMSG adalah jaringan penggerak pendidikan yang memfasilitasi proses integrasi, kolaborasi, dan inovasi antar pemangku kepentingan pendidikan gitu. Jadi di sana banyak KOP komunitas dan organisasi pendidikan yang bernaung gitu untuk berkolaborasi dan berinovasi bersama gitu. Dan beliau juga adalah pembina dari pemimpin.id. Mari kita sambut Mas Ivan Ahda untuk hadir bersama-sama kita di stage. Halo Mas Ivan. Halo Tia. Assalamualaikum. Halo Mas Widya, Mbak Amanda. Seru. Ya, salam kenal. Okay. Salam kenal Mas Widya, Mbak Amanda. Sering dengar namanya, baru ketemu sekarang. Salam kenal. Wah, seneng nih. Mungkin nanti setelah ini bisa banyak kolaborasi nih untuk gerakan-gerakan pendidikan kita ke depannya ya. Pasti dong. Oke. Seru. Siap. Mas Ivan gimana nih kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat, sama tetap di rumah aja sama seperti teman-teman semuanya. Senang banget karena keseruan mengawal Lead the Fest nih ya, Tia, kayak banyak banget rangkaiannya. Tadi Mas Widya juga cerita topik-topiknya seru-seru banget, jadi nggak mau ketinggalan topik-topik yang lain. Sama juga ini ya, kalau di
di jaringan Semua Murid Semua Guru kita masih banyak inisiatif berjalan walaupun pandemi, alhamdulillah masih bisa kita bikin berbagai program bareng kolaborasi yang sekarang sedang jalan sih. Kita sedang persiapan onboarding untuk yang program kampus merdeka. Jadi teman-teman di jaringan Semua Murid Semua Guru ada sekitar 11 organisasi yang ikut serta dalam program magang bersertifikat. Sebelumnya kita latihan juga nih di program Mas Widya di Kewirausahaan Sosial UGM. Kita ikut ngajar Mas Widya. Programnya keren banget dan itu terobosan yang kita pikir belum banyak ya, baru kalau saya hitung kayak baru 1-2 kampus yang bikin terobosan ini. Jadi saya pikir itu inspirasinya juga akhirnya jadi inspirasi secara keseluruhan dan mudah-mudahan kita excited nih untuk kemudian exercise beberapa program Mas Tia gitu kira-kira. Jadi senang juga pengen dengar cerita-cerita juga dari Mbak Manda, dari Mas Widya siang ini. Terima kasih Mas Ivan, senang banget bisa mendengar kabarnya dan tadi kesibukannya cukup banyak juga ya, termasuk dalam SMSG-nya masih aktif untuk berkegiatan dengan komunitas-komunitas, termasuk salah satunya adalah Pemimpin ID yang tadi terlibat di kegiatan magang bersertifikat tersebut ya. Oke. Nah mungkin kita mulai diskusi aja kali ya, biar langsung masuk ke menghangatkan diskusi kita dulu nih. Mungkin kita mulai dengan sesuatu yang besar dulu nih untuk mendapatkan konteks yang lebih utuh gitu ya dari sektor pendidikan ini. Boleh dong mungkin diceritain gitu ya terlebih dahulu sebenarnya gimana sih sebenarnya kondisi dunia pendidikan yang sekarang gitu ya, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks global gitu. Nah mungkin pertama saya mau dari Mas Widya dulu mungkin bisa bercerita, silakan Mas. Ya makasih Mas Tia. Halo Mas Ivan, akhirnya kita ketemu ya. Terkait pertanyaan Mas Tia, sebenarnya konteksnya seperti apa sih sekarang ini gitu. Nah, pertanyaan ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham konteks, kita gagal merumuskan strategi yang tepat. Akhirnya kemudian nanti kita akan gagal bertahan dan tersingkir. Nah, kita bicara dulu tentang konteks. Indonesia dan dunia sedang mengalami setidaknya triple disruption. Yang pertama disebabkan karena teknologi dan bisnis ya. Siapa sangka dulu kita baca koran itu pegang paper gitu, sekarang baca koran lewat HP. Siapa sangka belanja bisa dengan mudah lewat HP, tidak lagi ke mall. Kita nggak pernah nyangka kalau kemudian belajar, bekerja bisa dilakukan di depan laptop. Kita juga nggak pernah nyangka, misalkan ya, untuk konteks yang lain, ada negara kecil, Belanda, menjadi negara pengekspor pangan terbesar di dunia, gitu. Padahal imajinasi kita, untuk bisa ekspor pangan tuh butuh SDM yang banyak, butuh lahan yang luas. Terus kemudian kita juga nggak pernah nyangka nih, ada perusahaan media terbesar di dunia, dia nggak bikin konten sama sekali. Dulu kan kalau perusahaan media itu pasti bikin konten ya, CNN, atau misalkan di dalam tuh ada Kompas, segala macam. Ini ada perusahaan Facebook, dia nggak bikin konten. Ada perusahaan properti, perhotelan gitu, dia nggak punya properti sama sekali, Airbnb. Perusahaan transport besar nggak punya kendaraan Gojek. Intinya teknologi dan bisnis yang berubah demikian radikal itu itu terjadi di segala bidang, Mas. Disrupsi karena itu ya, teknologi dan bisnis itu terjadi di transportasi, di farmasi, dan segala macamnya termasuk di pendidikan. Itu disrupsi yang pertama. Disrupsi yang kedua adalah disrupsi yang disebabkan karena pandemi, Mas. Jadi disrupsi itu kadang-kadang sesuatu yang terjadi secara cepat, kemudian impact-nya besar, radikal, akhirnya itu sesuatu yang tidak kita sangka-sangka gitu. Tahu-tahu ada aja kayak pandemi. Dan itu memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Pandemi misalkan, kita tidak lagi berinteraksi secara langsung, tapi secara virtual. Semuanya touchless ya. Kalau bisa sentuhan itu dihindari dan segala macam. Terus kemudian cara beribadah kita juga kemudian berubah. Awalnya kita berdekatan kalau di Islam, kemudian berjarak dan segala macam. Nah, singkat cerita ini karena saya pengen juga dengar dari yang lain, disrupsi yang ketiga itu disebabkan karena dominasi milenial, Mas. Itu luar biasa. Jadi dulu kita di-drive oleh generasi sebelum milenial, ada baby boomers dan segala macamnya. Mereka punya karakter yang khas, sehingga kemudian kita dipengaruhi oleh karakter mereka itu, baby boomers dan segala macam. Sekarang yang dominan kan milenial nih, punya cara yang khas, dan semakin dominan. Di Setnek, 50% itu milenial, bahkan Gen Z.
Dan saya pikir demografi ini juga terjadi di semua perusahaan. Nah, singkat cerita, triple disruption itu akhirnya mempengaruhi cara bekerja, belajar, overall cara hidup kita itu dipengaruhi oleh triple disruption itu. Mau nggak mau, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, akhirnya kita menjadi tidak relevan dan kemudian kalah. Nah, itu juga terjadi di dunia pendidikan. Nah, makanya kemudian pendidikan itu tujuannya harus berubah, metodenya berubah, materinya berubah, segala sesuatunya harus berubah. Karena kalau nggak tidak match, Mas, nanti mismatch antara apa yang diajarkan dengan apa yang dibutuhkan itu tidak connect. Awalannya gitu dulu deh, Mas. Nanti Oke, kita terima explore lebih kasih. lanjut. Ya. Siap. Terima kasih Mas Vidya buat pendapatnya tadi terkait konteks besarnya bahwa memang pendidikan, bahkan bukan pendidikan aja, tapi ya konteks secara umum kita sedang mengalami disrupsi. Bahkan tadi langsung triple gitu ya, triple disruption. Ada tech, terus ada pandemi, terus ada dominasi dari teman-teman milenial nih. Nah mungkin dari selanjutnya nih, saya mau mendengar sudut pandang nih dari Mbak Amanda nih. Gimana sih sebenarnya konteks pendidikan sekarang nih kondisinya dari sudut pandang Mbak Amanda? Silakan Mbak. Ya, mungkin di sini saya merepresentasikan suaranya Bapak dan Ibu guru ya, di mana kalau di Zenius sendiri memang ada lebih dari 30.000 guru yang bergabung dan belajar bersama di masa pandemi ini juga bareng-bareng gitu. Kami sendiri memang dihadapkan dengan policy yang berubah-ubah terus. Jadi awalnya corona sudah lebih membaik ya, kemudian semuanya sangat excited untuk memulai pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru yang kemarin di bulan Juli, tapi kemudian harus lockdown kembali karena adanya peningkatan kasus. Jadi sebetulnya poco-poco ini membuat kami juga harus agile ya, harus lincah dan cepat untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Kalau dari sisi Zenius memang mendukung guru-guru agar mereka tidak bingung dengan perubahan yang ada dan bisa tetap merealisasikan kegiatan belajar mengajar yang relevan dan menarik untuk siswa dan siswi. Karena kejenuhan ini sebetulnya tidak hanya di sisi guru saja ataupun siswa saja, tapi di semuanya, orang tua apalagi, di mana ini masuk ke tahun kedua, dilakukan pembelajaran jarak jauh dan mereka harus menemani putra dan putrinya belajar dari rumah. Nah, ini kalau orang tuanya punya waktu, punya gadget ya untuk mendukung pembelajaran yang terjadi. Jika tidak, akhirnya tadi Mas Tia sempat mention di awal adanya learning gap ya yang sungguh besar antara the haves dan not haves. Dan ini have tidak hanya barang saja, tidak hanya resources saja, tapi juga perhatian, waktu, dan pendidikan dari orang tuanya. Gitu. Jadi kondisi pendidikan kalau kami melihat sekarang seperti itu, apa yang bisa dilakukan tentunya kefasihan untuk semakin nyaman dengan uncertainty ini ya, bahwa ini nggak jelas nih kapan bisa masuk sekolah, kita harus mengubah dari yang hybrid learning, campuran antara daring dan luring, menjadi full online, full daring gitu. Nah, kelincahan bergerak ini yang akhirnya akan sangat membantu untuk menghadapi situasi seperti ini, Mas ya. Oke, baik Mbak Amanda, terima kasih untuk pendapatnya. Tadi sudut pandangnya menarik terkait bahwa Bapak Ibu guru ini memang sedang sedang mengalami fase yang sangat menantang gitu ya. Tadi terkait ada istilah poco-poco gitu ya, maju mundur segala macam dan harus agile untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang gitu, terutama dalam konteks pandemi ini gitu. Oke, baik mungkin selanjutnya boleh nih dari Mas Ivan untuk kasih sudut pandang nih bagaimana sebenarnya konteks pendidikan yang Mas Ivan lihat sekarang gitu. Ya, makasih Mas Tia. Pertama bicara pendidikan saat ini kita nggak bisa melepaskan dari konteks apa yang kita hadapi sekarang. However, kita bisa melihat dari flashback apa yang sebenarnya menjadi cita-cita pendidikan Indonesia ya kan. Secara umum kita mengetahui bahwa pendidikan itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan segala upayanya, dengan semua tantangan yang dihadapi, kita terus berupaya nih agar setiap elemen masyarakat mendapatkan pendidikan. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan konteks dua hal yang membuat kita belajar sekali dari situasi pandemi ini. Pertama adalah kita belajar dengan cara yang sangat keras ya, bisa dibilang tidak pernah benar-benar siap menghadapi proses kemajuan yang sebenarnya sudah dimulai atau bangsa-bangsa atau negara lain telah masuk ke arah sana gitu. Mbak Amanda dan teman-teman di dunia education technology itu sangat paham tentang situasi ini. Betapa menghadapi fakta banyak sekali Bapak Ibu guru,
siswa yang struggling ya, berhadapan tentang bagaimana beradaptasi dengan situasi ini, maju mundur ya tadi yang disampaikan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tidak hanya dari sisi ekosistem sekolah formal nih, Mas Tia, pendidikan juga berbicara tentang stakeholder orang tua. Pendidikan juga berbicara tentang peran aparatur negara. Pendidikan juga berbicara tentang bagaimana peran dunia industri dan ekosistem yang ada di sekeliling pendidikan. Nah, ini memperlihatkan betapa sebenarnya kita masih sangat menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada di sekolah. Nah, ketika sekolah mengalami disfungsional, artinya tidak berfungsi dengan baik, kita semua gagap, kan gitu ya. Orang tua yang selama ini menitipkan, mohon maaf ya, menitipkan anaknya di sekolah, tiba-tiba 24 jam harus bersama anaknya, bersama dengan meeting-meeting pekerjaan dan seterusnya. Sehingga banyak kita lihat, kita dengar cerita-cerita bahwa fatigue, burnout dan seterusnya itu terjadi pada semuanya. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa kita harus meredefinisi lagi bahwa pendidikan itu bukan hanya berbicara pada lingkup sekolah formal atau dibatasi ruang kelas 3x3 meter kira-kira begitu. Tapi ini sebenarnya tanggung jawab kita semua, dan berbicara tanggung jawab kita semua artinya mengintegrasikan semua elemen yang mungkin berkontribusi. Itu yang pertama. Nah, konteks yang kedua, kalau kita perhatikan belakangan nih karena PPKM dilanjut terus ya, ini kan ada banyak pro kontra gitu kan, sebagian adik-adik kita gitu kan, kapan sih bisa main lagi gitu, kapan sih bisa ketemu bapak ibu guru lagi, itu kan curhatan-curhatan yang jujur sekali gitu kan dari para anak-anak kita gitu. Nah, ini memperlihatkan sebenarnya dan kerinduan kita untuk kembali ke masa normal. Tapi percayalah sebenarnya setelah ini tidak akan ada kembali ke masa normal. Ini yang kita tidak sadari. Maksudnya gini, kita berharap pandemi usai, tapi kita juga berharap situasi kembali ke normal. Menurut saya enggak. Pandemi ini udah mengubah landscape pendidikan. Sehingga yang disebut normal adalah new normal yang bisa jadi sekolah ini sedang mempertimbangkan apakah 5 hari masuk terus, kan kira-kira gitu ya. Hybrid learning, blended learning itu suatu fakta yang tidak bisa kita hindari saat ini. Sehingga sekarang tuh kita dengan semua infrastruktur yang dimiliki, kesiapan yang sekarang dimiliki, dan mindset yang sekarang sedang campur aduk gitu kan, kayak aduh antara siap apa nggak siap dan seterusnya. Ini semua kita tidak nyaman dalam situasi ini. Nah, berbicara tentang pendidikan, itulah situasinya saat ini. Sehingga kalau melihat kepada apa yang kemudian kita pelajari atau kita baca dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar gitu ya, Mas Tia dan teman-teman semuanya, kalau teman-teman barangkali mengetahui kebijakan pendidikan sekarang, Mas Menteri sering bilang merdeka belajar, bahwa sesungguhnya makna kemerdekaan itu sudah jauh dibicarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau bilang begini, bahwa pendidikan itu adalah seharusnya memerdekakan manusia gitu. Jadi diberikan kebebasan untuk kemudian agar meraih pendidikan yang mendekatkan pada jiwa-jiwa yang memperjuangkan bangsa dan negara. Nah, ini luhur banget ya. Kalau melihat ini sebenarnya kita harus mengembalikan lagi kepada beberapa prinsip yang penting dalam sistem pendidikan. Pertama adalah pendidikan itu bagaimanapun caranya dengan semua situasinya harus berpihak kepada anak. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Amanda tadi, gurunya, kemudian orang tuanya, kemudian hubungan dari mitra industri yang Mas Widya usahakan dengan berbagai inisiatif, itu semuanya saringannya sederhana. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar benefit terbesar yang didapatkan adalah untuk si anak gitu. Nah, kalau ini kemudian kita tidak bisa jawab, ini berarti kita harus thinking lagi. Apa jangan-jangan selama ini kita salah melihat pendidikan. Yang kedua adalah ya tadi ya, pendidikan yang memerdekakan. Guru memiliki kreativitas, anak juga memiliki kebebasan. Kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sekarang kita tanyakan, anak-anak lebih senang mungkin PJJ satu sisi karena bisa memilih pelajaran, bisa memilih kapan waktunya istirahat dan seterusnya segala macam. Nah, dua hal ini menjadi pemicu diskusi Mas Tia, Mas Widya dan Mbak Amanda. Barangkali teman-teman punya cerita-cerita nih bagaimana sebenarnya tantangan di lapangan ya, apakah benar-benar dalam konteks pendidikan nih kita bisa kemudian survive ya menghadapi pandemi ini. Gitu Mas Tia. Baik, terima kasih Mas Ivan, menarik banget tadi penyampaiannya gitu ya, sudut pandangnya, dan tadi saya menangkap terkait tadi kita perlu meredefinisikan tentang definisi pendidikan itu sendiri, bahwa memang pendidikan adalah tanggung jawab kita semua gitu, bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang ada di sekolah, tapi orang tua, stakeholder gitu ya, yang ada di lingkungan itu dan ada di area itu, jadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan pendidikan itu jadi yang ramah anak lah gitu. Oke deh, sip, terima kasih Mas Ivan dan narasumber yang lainnya gitu ya.
Nah, mari kita langsung diskusi nih tadi teman-teman sudah dapat konteks gitu ya secara umum bagaimana sih sebenarnya kondisi pendidikan yang ada sekarang di Indonesia gitu dalam konteks Indonesia dan tadi dalam konteks global juga seperti disebutkan sedikit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tarik gitu ya ke dalam topik yang akan kita diskusikan gitu ya, terkait accelerating future leaders development through education gitu ya. Nah, kan dalam menciptakan pemimpin-pemimpin di masa depan gitu ya, kita nggak mungkin terlepas dari namanya pendidikan gitu. Dan di Pemimpin ID sendiri gitu ya, kita punya cita-cita besar untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan di Indonesia gitu, yang pasti di dalamnya ada pendidikan juga, bagaimana pendidikan bisa mendidik teman-teman muda ini untuk jadi pemimpin di masa depannya gitu. Nah, mungkin saya mau bertanya nih kepada narasumber sekalian gitu ya, bagaimana sih sebenarnya percepatan pengembangan kepemimpinan di masa depan gitu ya, kalau misalnya melihat dari sudut pandang konteks masing-masing gitu. Mungkin nanti saya mau nanya satu-satu dulu nih. Mungkin saya mau tanya dulu nih ke Mbak Amanda dulu nih. Mungkin ke Mbak Amanda yang banyak bergelut di bersama teman-teman guru gitu, bersama Bapak Ibu guru gitu. Bagaimana sih sebenarnya peran guru di lapang gitu ya untuk bisa menciptakan atau mempercepat, mengakselerasi pembentukan calon pemimpin muda masa depan gitu, terutama dalam konteks sekolah gitu. Mungkin boleh Mbak Amanda silakan. Ya, mungkin ini mimpi yang cukup panjang ya, Mas Tia, dalam arti kita nggak gitu mikirin pemimpin sekarang, yang penting bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan minimal siswa memahami nih apa yang dipelajari dan bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna begitu. Karena kalau kegiatan belajar mengajar dilakukan via daring itu memang sungguh menantang ya. Kita biasanya bisa kalau dulu saya mengajar di tingkat SD, itu sangat kelihatan ya siapa siswa yang ini kayaknya perlu bantuan nih gitu, ini kayaknya lagi bete nih, tadi pagi ada kejadian di rumahnya. Nah, itu tidak bisa dilakukan via daring. Nah, tapi mungkin saya mau mengkontekstualisasi kepemimpinan ini dengan kemandirian belajar ya, karena dengan sekarang kita belajar dari rumah atau tempat masing-masing, berhadapannya juga dengan layar lebih banyaknya gitu, bukan manusia dengan manusia seperti bagaimana naturnya pendidikan harusnya gitu. Itu tentu ada kemandirian belajar yang dituntut dari siswa juga gitu. Jadi bagaimana guru juga bisa menciptakan situasi yang kondusif agar siswa dan siswi bisa mendapat kemandirian belajar itu. Nah, bagaimana sih mereka bisa semakin kuat untuk berdiri sendiri? Tentunya pertama dari kurasi topik ya. Jadi kalau dulu memang kurikulum sungguh amat membimbing kita semua untuk menyusun apa sih materi yang mau dibicarakan hari ini gitu. Nah, sekarang dengan adanya PJJ, guru-guru juga semakin kreatif untuk mencari ide-ide media pembelajaran, materi pembelajaran, topik-topik yang sungguh sangat relevan. Supaya apa? Supaya siswa juga punya minat di dalam belajar itu, dan sehingga retensi belajarnya, relasi mereka dengan kegiatan belajar itu juga semakin akrab, dan ketika mereka harus ditinggal quote unquote ya oleh guru atau pengasuh atau orang tua, mereka juga bisa berdiri sendiri sebagai pembelajar begitu. Dari metodenya juga itu perlu ditilik kembali. Kami dari Zenius untuk Guru banyak melakukan itu, bahwa kita sudah tidak bisa membawa format yang kita kenali pembelajaran yang ada di kelas ke forum digital gitu. Jadi ada ya beberapa sekolah yang memang jam 7 muncul dengan seragamnya gitu, kemudian sampai jam 2 di sekolah. Ini sekarang sih udah nggak banyak. Di awal pandemi ketika kita masih agak bingung memahami bagaimana pembelajaran bisa dilakukan secara jarak jauh, itu beberapa membawa metode yang mereka pahami ke konteks virtual. Nah, ini kan tentu tidak bisa ya ketika kita mengubah metode pembelajaran menjadi lebih project based, mungkin lebih peer learning ya antara siswa dengan siswa yang lain via komunikasi digital tentunya. Di situ bisa terbentuk kemandirian belajar sekali lagi, dan kemandirian belajar ini saya lihat menjadi social capital yang krusial ya untuk para siswa
siswa dan siswi ini tumbuh menjadi pemimpin, apapun definisi pemimpin itu. Karena saya setuju banget yang tadi Mas Ivan sampaikan, I don't think we will go back to normal, gitu. New normal juga apa sih definisinya? Tapi yang seru kali ini adalah kita akan mendefinisikan kembali nih, kalau kami dengan teman-teman pendidik itu, sekolah nih akan kayak apa ya? Fungsinya sekolah sebenarnya apa sih? Sekarang udah 2 tahun kita nggak bertemu di kelas gitu, toh semua masih hidup dengan baik gitu ya. Jadi meredefinisi ulang dan menilai kembali objektifnya apa, dan di situ perlu dilihat juga apa sih definisi pemimpin di masa-masa yang dinamis ini. Oke, baik Mbak Amanda, terima kasih sudut pandangnya tadi menarik banget sih, bagaimana bukan lebih jauh secara jangka panjang mempersiapkan pemimpin dalam konteks pemimpin negara atau pemimpin organisasi segala macam, tapi lebih mikro lagi dari situ gitu ya, tapi menyiapkan anak-anak itu untuk punya self leadership gitu, bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mandiri sehingga dia bisa bertahan gitu untuk bisa belajar secara efektif gitu, walaupun pembelajaran itu dilakukan di rumah gitu Mbak ya. Siap. Betul Mas ya. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Nah, gimana? Boleh dilanjutkan? Silakan. Monggo Mas ya. Enggak, tadi saya mau menambahkan untuk kita yang dewasa juga sebetulnya bagaimana bisa menjalani hari-hari ya, berkutat dengan kebosanan yang pastinya kita hadapi, semuanya mencari kegiatan, itu juga menurut saya salah satu karakter ya, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di era depan. Betul banget. Karena memang konteks kepemimpinan sendiri sangat luas ya, dan skill kepemimpinan sendiri memang bisa diasah di perspektif manapun gitu, baik perspektif mikro maupun makro gitu kan. Oke, sip. Terima kasih Mbak Amanda untuk perspektifnya. Nah, mungkin saya mau dengar nih, kalau tadi dalam konteks perspektif dari guru gitu ya. Nah, kalau Mas Ivan nih selanjutnya kan banyak nih bergerak bersama teman-teman di komunitas dan organisasi pendidikan gitu di SMSK. Nah, mungkin boleh nih diceritain gitu ya, gimana sih sebenarnya pendapatnya Mas Ivan untuk peran dari si komunitas dan organisasi pendidikan ini untuk menciptakan dan mengakselerasi calon pemimpin muda di masa depan gitu. Boleh, silakan Mas Ivan. Thank you Mas Tia. Ya, pertama kalau salah satu yang diyakini oleh saya dan teman-teman di jaringan semua guru adalah justru proses pendidikan yang dialami oleh setiap orang itu adalah bagian dari investment untuk langsung direct developing leadership seseorang gitu. Jadi banyak sekali temuan dan riset yang mengatakan bahwa guru-guru yang terbaik, ini guru-guru yang mendapatkan leverage dari teman-teman di edutech, kemudian juga dari teman-teman di komunitas, itu adalah sebenarnya learning source yang pertama dan utama bagi anak-anak belajar kepemimpinan. Dan banyak riset yang bilang bahwa guru-guru yang kepemimpinannya bagus itu juga memiliki korelasi positif pada pembelajaran yang terbaik juga. Nah, justru ini ingin menyampaikan kepada poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah guru-guru kita ini yang senang belajar, yang tidak ingin ketinggalan ilmu baru, itu adalah sebenarnya senjata utama nih, atau bukan senjata kesannya negatif itu juga kayak jurus pamungkas sebenarnya untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia di masa depan, karena di tangan mereka lah sebenarnya di future generation itu kemudian dibina, diayomi dan seterusnya. Ini hal yang ingin saya establish pertama, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di komunitas tuh percaya, di teman-teman jaringan semua guru, kita suka bilang theory of change ya. Apa sih teori perubahan yang ingin kami lakukan? Nah, kami percaya sebenarnya komunitas ini bisa menjadi enabler atau penguat agar ekosistem pendidikan ini bersama-sama itu fokus kepada pendidikan yang berpihak kepada anak. Kami suka bayangkan kalau kita pakai model gitu ya, model intervensi di mana ada layer pertama individu, layer selanjutnya adalah keluarga, seterusnya sampai kemudian layer terbesarnya adalah policy ataupun negara, maka komunitas tuh selalu berada di antaranya, bisa menjadi jembatan. Nah, berbicara tentang bagaimana kepemimpinan itu kemudian diakselerasi oleh teman-teman komunitas, ada 3 hal sebenarnya Mas Tia yang kita bisa lihat. Pertama, komunitas itu bisa menjadi wadah dan tempat bagi teman-teman ini mengasah kepemimpinannya. Kenapa? Karena komunitas itu kan agak relatif lebih cair ya. Kemudian semua orang punya intensi baik untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi orang masuk ke sana tuh pengen melakukan sesuatu yang baik. Jadi relatif sebenarnya ini safe zone buat teman-teman yang ingin latih kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas tuh menjadi teman belajar bersama.
di SMSG itu banyak sekali klaster kerja yang tidak hanya fokusnya kepada sekolah atau pembinaan untuk guru, tapi juga ada yang fokus pada pendidikan inklusi, ada yang fokus juga pendidikan keluarga anak usia dini, pendidikan karakter anak muda, sampai kemudian terkait edukasi teknologi. Nah, komunitas itu bisa menjadi mitra untuk bagaimana mereka memperkuat, mengeksersis kepemimpinan. Kita sering sekali bermitra dengan teman-teman profesional, misalnya kami saat ini di SMSG bahkan punya program namanya coaching penggerak pendidikan, di mana kami ngajakin itu para coach profesional untuk memberikan coaching session pro bono kepada para guru dan komunitas. Bayangkan ini inisiatif yang sangat sederhana, hanya tinggal menghubung-hubungkan semua orang yang punya intensi kebaikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, komunitas tuh punya peran yang strategik yang kita barangkali belum bisa bayangkan. Orang melihat kan komunitas itu bergerak di tataran grassroots ya, bawah gitu ya, Mas Tia. Padahal sebenarnya komunitas itu bisa memiliki peran untuk mengadvokasi hal-hal sampai ke tataran kebijakan. Jadi banyak sekali kita melihat kan voiceless stakeholder gitu. Jadi suara-suara stakeholder yang nggak pernah kedengeran gitu. Nah, komunitas bisa menjadi jembatan gitu, melakukan advokasi gitu. Kita dari komunitas teman-teman di SMSG itu banyak banget dapat data, misalnya Mas Ivan, kami bisa nggak dibantu untuk dikirimkan paket belajar non digital? Boro-boro Mas, kami ngomongin PJJ, orang kita nggak punya device, nggak bisa akses internet, kemudian SMSG bikinlah program paket belajar untuk kami kirimkan workbook activities yang offline untuk bisa mereka lakukan dan seterusnya. SMSG sering sekali juga mendorong kita memberikan suara kepada misalnya dinas-dinas pendidikan, karena dari teman-teman komunitas inilah kemudian ada suara-suara gitu. Nah, ini menjadi penting juga, dan di komunitas biasanya semua orang relatif ini ya, merasa ini safe zone gitu, comfort zone dalam arti kata gitu. Di komunitas ini kami bisa dengan mudahnya ngetok pintu dinas gitu, ngetok pintu company gitu, ngetok pintu para NGO dengan tidak ada merasa bahwa ini mau ada apa nih, tapi semuanya berangkat dengan satu tujuan bahwa ini pendidikan ini tanggung jawab bersama, yuk kita bareng-bareng. Nah, balik ke tadi, jadi saya pikir komunitas itu tempat yang baik ya untuk akselerasi kepemimpinan ya, Mas Tia, dan kita dorong sebenarnya bahwa tentu kita sangat ingin ya teman-teman di jaringan semua guru dan teman-teman di komunitas yang lain belajar gitu. Kita ingin belajar dari best practice teman-teman kita di korporasi, di BUMN, di instansi pemerintah gitu kan, bisa membawa praktik baik di organisasinya kepada komunitas, dan komunitas juga katakanlah bisa memberikan perspektif kepada teman-teman yang ada di lingkup area karya yang lain. Gitu, Mas Tia. Oke, terima kasih Mas Ivan. Menarik tadi terkait bagaimana sih sebenarnya peran komunitas dalam ekosistem kepemimpinan ini gitu ya. Jadi tadi kalau saya melihat memang kalau misalnya tadi dari sudut pandang guru gitu ya, terus komunitas sebenarnya ini bisa saling melengkapi banget nih. Bagaimana sih sebenarnya bisa saling menutupi gitu ya, dan membuat dan memperkuat kolaborasi ini sehingga output yang tadi diharapkan gitu ya dalam konteks pendidikan ini bisa tercapai gitu. Oke, nah mungkin ini kalau tadi dalam konteks ini ya satu komunitas atau satu guru nih, saya selanjutnya mau bertanya nih ke Mas Widya dalam konteks lembaga formal sebagai institusi perguruan tinggi gitu, karena kan Mas Widya salah satu yang menginisiasi si program tadi kewirausahaan sosial gitu ya. Nah mungkin Mas Widya bisa cerita nih bagaimana sih sebenarnya lembaga formal atau institusi tadi perguruan tinggi bisa membantu untuk mengakselerasi si penciptaan pemimpin di masa depan gitu. Boleh Mas Widya, silakan. Makasih Mas Tia. Ini betul-betul ya seperti yang saya sampaikan di awal. Saya ikut belajar gitu. Terima kasih. Jadi ini Mas, Merdeka Belajar itu yang saya bayangkan, kalau awalnya belajar itu adalah di sekolah kepada guru, itu kemudian opsinya itu dibuka seluas-luasnya. Sehingga kemudian setiap pembelajar itu bisa belajar apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, untuk tujuan apapun. Jadi selama ini pembelajar itu menjadi objek, kurikulum sudah ditetapkan, metode sudah dipastikan. Nah, Merdeka Belajar itu memungkinkan pembelajar menjadi lebih leluasa memilih opsi sesuai minat dan potensinya. Sebenarnya arahnya ke sana, itu yang kami tangkap. Terus kemudian belajar itu tujuannya apa sih gitu. Yang paling basic kalau menurut saya, jenjang apapun itu sebenarnya kan belajar itu berlatih itu ya, how to be good people. Jadi itu kita belajar untuk menjadi manusia yang baik gitulah. Yang kedua, belajar untuk live together. Jadi kita belajar untuk hidup bersama. Jadi nggak cukup nih menjadi orang baik sendirian, tapi kita juga harus bisa menjadi orang yang bersosialisasi. Selebihnya itu belajar how to survive dalam situasi dan kondisi apapun.
Jadi kita bisa bertahan ya. Nah, terus kemudian kalau udah itu lebih lanjut kita how to lead and how to win. Sebenarnya dua yang terakhir itu bisa dikesampingkan. Menurut saya basicnya itu adalah belajar itu ya menjadi orang baik, bisa bersosialisasi dan survive. Intinya kan itu. Nah, kalau tujuannya itu apa sih skill yang paling esensial? Kalau menurut saya skill yang paling esensial itu ada dua ya. Skill how to learn and how to adapt. Jadi skill belajar itu menjadi sangat penting. Jadi kalau menurut saya sekolah yang paling utama itu adalah tempat untuk learn how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Karena belajar itu bukan belajar materi tertentu, buku tertentu dan segala macam. Belajar ini adalah belajar menghadapi sesuatu, belajar menyelesaikan sesuatu. Jadi sekolah itu berlatih learn how to learn. Ketika dia lulus, dia bisa belajar dengan cepat. Situasi pandemi dia bisa belajar bagaimana hack the crisis, bagaimana untuk survive. Kalau punya bisnis, bagaimana kemudian menyesuaikan situasi, geser, ganti bisnis, ganti pekerjaan, dan segala macam. Jadi sebenarnya berlatih cara belajar, Mas. Bukan learn about something ya, karena something itu mudah usang. Apa yang kita pelajari sekarang bisa jadi 2 tahun lagi sudah tidak relevan. Tapi kalau yang kita dapatkan dari sekolah adalah kita jadi bisa belajar, itu bisa kita pakai untuk apapun. Bahasanya Mbak Amanda itu kan jadi agile ya. Jadi agile itu dia bisa belajar dengan cepat gitu dan efektif. Yang kedua, learn how to adapt. Jadi adapt itu bisa beradaptasi dengan baik dalam situasi apapun. Kita tahu dunia, sebagaimana tadi saya sebutkan, mengalami VUCA ya, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Ini dunia ke depan penuh ketidakpastian. Jadi skill yang esensial selain skill belajar adalah skill adaptasi, Mas. Mungkin sekarang pandemi COVID misalkan teratasi dengan vaksin, bisa jadi pandemi yang lain, bisa jadi yang lain. Jadi ya dua itu sih kalau menurut saya ya. Jadi yang paling utama itu ada skill untuk belajar dan skill untuk adaptasi. Selebihnya itu mungkin kita bisa bilang bukan essential skill tapi soft skill. Soft skill itu tergantung ruang dan tergantung waktu. Dalam ruang saat ini, dalam waktu saat ini, ternyata skill digital menjadi demikian penting, coding dan segala macam. Nah, terus kemudian berikutnya baru hard skill. Nah, kayaknya pembelajaran kita selama ini tuh fokus ke pembelajaran tentang materi tertentu yang itu mudah usang. Kayaknya perlu dikembalikan ke yang lebih esensial. Learn how to adapt. Di dalamnya itu ada complex problem solving. Itu kan sebenarnya lintas bidang ilmu ya, jurusan apapun problem solving itu dibutuhkan. Yang lain apa? Skill komunikasi, how to pitch your idea, how to present your idea. Itu kan mau bidang apapun itu dibutuhkan. Jadi skill-skill yang esensial itu yang ingin ditonjolkan. Nah, kemudian pembelajaran ke depan itu saya pikir akan semakin personalized, Mas. Tidak bisa lagi diseragamkan. Karena memang potensi orang itu berbeda gitu. Nah, tadi balik ke pendidikan tinggi, memang kami dengan rekan-rekan tim dan dukungan dari banyak pihak ya ingin melakukan eksperimentasi yang mungkin itu bisa bermanfaat dan menginspirasi sehingga muncul eksperimentasi di banyak tempat. Misalkan kuliah kewirausahaan sosial. Kami kebayang begini, kan ada mismatch nih antara yang dibutuhkan di dunia industri dengan yang diajarkan. Nah, kayaknya kalau membawa industri ke dalam kampus, mismatch itu bisa diatasi gitu. Jadi yang paling tahu kebutuhan industri ya orang industri. Jadi langsung aja dipertemukan begitu. Tapi kemudian kami juga dapat kritik. Kok kemudian jadi industri oriented ya gitu. Akhirnya kemudian mitra yang kami ajak itu menjadi lebih beragam. Jadi di kuliah kewirausahaan sosial itu kalau mau belajar lingkungan bisa belajar dari Greenpeace. Kalau mau belajar tentang toleransi sosial belajar dari Gus Durian. Jadi bukan hanya industri tapi ada komunitas, ada lembaga pemerintah. Jadi gurunya mahasiswa itu tidak lagi hanya dosen, tapi kemudian pihak-pihak yang lain. Jadi mereka bisa belajar dari manapun. Nah, kemudian fungsi kampus akhirnya jadi berubah, Mas. Kalau dulu hanya fungsi teaching ya, mengajar, ini sebenarnya fungsinya menjadi learning hub. Tempat pembelajaran itu terjadi. Fungsi dosen bisa jadi bukan mengajar, tapi memfasilitasi belajar gitu. Jadi dosen memfasilitasi mahasiswa supaya bisa belajar dengan Mas Ivan, belajar dengan Mbak Amanda, seperti itu. Jadi pilihannya menjadi lebih luas. Kurang lebih mungkin gitu dulu. Ini waktunya
pendek, topiknya sangat seru ya. Jadi kayaknya juga bicara hal ini tuh 25 jam juga nggak bakal tuntas gitu. Ini kayaknya sebenarnya yang kita sampaikan itu mungkin pancingan-pancingan aja, yang harapannya nanti audiens kalian tuh jadi punya pikiran yang macam-macam gitu, punya ide-ide yang mungkin bisa di-share di koran, di mana, di forum yang lain. Mungkin itu dulu, Mas. Setuju banget, Mas Widya. Jadi memang harapannya gimana? Mas Tia, mumpung keinget tadi ada yang kelupaan. Ada satu dikit aja. Tadi saya bilang salah satu skill penting kan skill how to learn ya, skill learning. Saya ingin nambahkan satu, Mas, yang juga tidak kalah penting itu bukan hanya how to learn, tapi how to unlearn, Mas. Jadi selama ini kita belajar cara belajar, tapi tidak belajar how to unlearn what we learn. Karena apa yang kita pelajari itu banyak yang sudah usang dan itu masih mengendap di kepala kita. Kita juga harus belajar how to unlearn. Ibarat botol penuh, supaya yang lain itu masuk, maka yang di dalam itu harus dikeluarkan dulu. Jadi kita harus refleksi terus ya. Ini udah nggak relevan nih, kita cari lagi. Jadi how to unlearn itu juga menjadi sangat penting. Itu Mas, makasih. Oke, baik, terima kasih Mas Widya untuk pendapatnya tadi. Berarti kalau saya boleh rangkum sedikit, kita institusi memang institusi secara formal gitu ya, perlu bergerak gitu ya untuk berfokus pada hal-hal tadi, how to mengajarkan siswa-siswanya atau mahasiswanya tentang how to learn, how to unlearn, how to adapt gitu ya, dan menyiapkan si pendidikan itu ya personalized gitu, biar nanti bisa bisa diterima dengan baik oleh si peserta didik gitu. Dan yang terakhir tadi menarik tentang kolaborasi gitu ya, bagaimana berkolaborasi dengan organisasi di luar perusahaan segala macam, komunitas, dan bahkan sebenarnya berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lintas stakeholder gitu ya, pemerintahan segala macam kayak gitu. Itu kan jadi memperkuat juga ya Mas ya. Oke, siap. Nah mungkin karena waktunya 10 menit nih, mungkin sekarang saya nggak akan nanya satu-satu nih. Jadi mungkin ini bisa langsung tektokan aja gitu ya diskusinya. Pertanyaan tentang ini, pertanyaan tentang tadi sudah disebutin sama Mbak Amanda tentang Kampus Merdeka gitu ya. Nah tadi kita berdiskusi tentang bagaimana menciptakan pemimpin di masa depan gitu. Nah sekarang kita punya kebijakan baru gitu ya, yaitu Kampus Merdeka. Pertanyaannya adalah apakah Kampus Merdeka ini sudah mampu menjawab tantangan-tantangan untuk menciptakan pemimpin masa depan Indonesia gitu. Nah boleh nih, ada yang mau sharing dulu nggak sudut pandangnya? Silakan. Mas Widya boleh sih. Oh, sudah open mic ya Mas Widya, silakan Mas. Ya, kebetulan belum di mute tadi. Oke, saya coba awali ya. Silakan. Iya, bayangan saya itu orang mulai bisa memimpin kalau orang udah baik dulu ya gitu. Jadi tadi makanya saya bilang how to be good people. Jadi dia tahu baik buruk, benar salah, itu dulu aja gitu. Kalau dia sudah bisa baik buruk, benar salah, dia bisa bersosialisasi dengan baik, menempatkan diri dengan baik. How to survive, bisa bertahan. Nah, baru kemudian how to lead. Nah, pembelajaran kita tuh kayaknya masih fokus ke materi tadi Mas, usang dan materi itu mudah usang. Jadi kayaknya perlu mulai prioritas ke hal-hal yang lebih esensial. Nah, kemudian gimana dengan Kampus Merdeka Belajar? Kayaknya arahnya ke sana, Mas, yang saya baca. Kenapa? Karena pembelajaran itu tidak melulu bicara tentang materi, tapi bicara tentang hal yang lebih esensial. Merdeka Belajar diarahkan ke sana. Jadi pembelajaran itu tujuannya bukan hanya sharing knowledge, tapi misalkan karakter development. Bukan hanya sharing knowledge, tapi juga inspiring ya. Jadi menginspirasi, kemudian membangun karakter, kemudian membangun portofolio melalui apa, misalkan mengembangkan project dan segala macamnya itu. Dan akhirnya seperti yang diharapkan oleh Mas Ivan, melalui Merdeka Belajar, pendidikan itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab tunggal dosen, guru, dan kampus, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Keroyokan, Mas. Magang, itu kita bisa magang di tempat Mas Ivan, bisa magang di Zenius. Belajar, kita bisa belajar tidak hanya dari dosen, tapi dari Mas Ivan. Semuanya itu direkognisi. Jadi kalau dulu Mas, mahasiswa bisa belajar dari mana-mana, tapi tidak mendapatkan rekognisi. Itu jadi beban ganda. Dia harus menyelesaikan pembelajaran di kampus, karena mungkin tidak cukup, dia ngambil di luar, itu tidak terintegrasi. Sekarang, kalau dia ngambil di luar, direkognisi, itu dapat kredit, diakui oleh kampus. Jadi saya pikir kok we are on the right track, tentu butuh pengembangan, butuh masukan dari banyak pihak. Mungkin itu, Mas. Oke, boleh. Siap, terima kasih Mas Widya, pendapatnya boleh nih langsung disambung. Oh ini Mbak Amanda sudah open mic, boleh silakan Mbak. Boleh deh.